Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga teman-teman diberikan kesehatan dan kelancaran dalam menjalankan aktivitas teman-teman semua. Beberapa hari ke belakang, tepatnya seminggu, satu pekan ke belakang, kita disuguhkan dengan berita viral kejadian yang mengagetkan seluruh orang masyarakat, yaitu di Kalideres ditemukannya 4 mayat di dalam rumah di sebuah komplek perumahan yang cukup elit. Pada awalnya mayat-mayat itu ditemukan di dalam rumah karena tetangga itu mengadu ke Pak RT, melaporkan wah ada bau busuk dari dalam rumah itu di pagar tralis tinggi, jadi sehingga orang-orang akan sulit untuk melihat di dalamnya seperti apa. Ada laporan pertama ditanggapi Pak RT dengan jawaban mungkin itu sampah yang sudah berhari-hari tidak dibuang. Hari kedua ketiga sampai kok makin kesini baunya makin menyengat, sampai pada akhirnya ada paksaan dari warga untuk Pak RT mengecek, dan dari hal itu dicek, pintu pagarnya dikunci gembok, kemudian agak sedikit paksaan, pada akhirnya tralis itu bisa dibuka dan dilihat pintu utamanya itu dikunci. Kemudian ada inisiatif untuk mencongkel salah satu jendela kamar depan. Pada saat dicongkel, melihat di sekitar apakah ada orang atau tidak. Pada saat dicek, ternyata ada mayat yang sudah tergeletak di sofa kursi, itu dalam keadaan mengenaskan. Itu mayat pertama itu kurang lebih usianya sekitar 40 tahun. Karena hal itu, warga langsung melaporkan pada polisi. Saat polisi datang, polisi mendobrak pintu utama dan dari situlah ditemukan 3 mayat lagi. Oke, dari penemuan itu ada beberapa kejanggalan, banyak sekali. Dari hasil otopsi awal disimpulkan bahwa di keempat mayat itu tidak ditemukan sisa makanan di dalam lambung. Berarti beberapa hari atau beberapa minggu tidak terisi makanan. Itu jika disangkut pautkan dengan mungkin kesulitan mendapat makanan ataupun tidak ada akses makanan, itu sangat tidak mungkin dilihat dari logikanya, karena kompleks itu kompleks cukup elit, dan juga di rumah itu masih ada TV, ada benda-benda kulkas dan yang lainnya yang cukup berharga, ataupun setidaknya ada baju-baju yang bisa dijual sangat murah untuk mendapatkan makanan. Itu yang pertama. Kemudian fakta berikutnya adalah keluarga itu memang sangat tertutup. Jika tidak ada keperluan maka tidak ada keluar, tidak bertemu dengan tetangga, tidak bertegur sapa. Jadi kalau keperluan misalkan beli sesuatu, keluar, setelah itu mereka mengunci pagar dan pintu rumah. Kemudian juga ada pernah ada satu dari tim kesehatan untuk mengecek rumah itu ada jentik nyamuk atau tidak. Pada kunjungan ke-1 itu ditolak, tidak mau. Kunjungan berikutnya ada satu yang memang diizinkan masuk dan dicek. Nah, dari beberapa bulan sebelumnya juga ada kejanggalan sampai pada listrik rumah itu diputus karena sudah beberapa bulan tidak membayar. Ya, itu beberapa keanehan. Kemudian di situ, di rumah itu, hasil olah TKP kepolisian ditemukan 1 mangkuk kapur barus di meja, kemudian ada beberapa dus bedak. Nah, dari situ muncullah juga beberapa teori konspirasi. Salah satunya yang paling menyita perhatian adalah sekte sesat penganut apokalistik atau mengakhiri hidup dengan menderitakan diri
atau menyiksa diri tanpa makan dan minum. Ada juga beberapa sekte yang kami tidak tahu itu ada di India, itu sekte Jainism, Jainis. Jadi di akhir untuk masa kematiannya itu menyiksa diri untuk tidak makan dan minum, dipaksakan. Itu kan. Kemudian ada juga sekte di Buddhis bernama biksu-biksu yang menjalankan laku hidup ekstrim itu di akhir hayatnya untuk mendapatkan keabadian menurut kepercayaan mereka. Dari teori konspirasi itu yang terutama yang apokalistik atau penganut hari kiamat, kepercayaan dari karena kiamat itu adalah yang hari paling menyeramkan, daripada menemui hari itu lebih baik katanya keluarga itu lebih dulu menjemput ajal agar juga makin cepat masuk surga, karena tidak tahan atau nantinya takut menemui hari kiamat. Dari itu kan ditemukan kapur barus dan bedak. Ada beberapa yang mengatakan jika itu sudah dipersiapkan jauh-jauh hari untuk agar mayat dari keluarga itu tidak segera ditemukan. Tapi dari hal itu juga aneh karena tidak sempat ataupun tidak tersebar di seluruh ruangan, hanya satu mangkok di meja makan. Kemudian juga bedak-bedaknya itu belum ditabur karena masih dalam dus. Kemudian juga ada beberapa buah lilin, entah itu untuk penerangan ataupun ada ritual-ritual khusus yang akan dilakukan oleh keluarga itu, karena memang keluarga itu sulit berkomunikasi, termasuk dengan adik ibu Margaretnya pun itu terakhir kali berkomunikasi 5 tahun yang lalu, sangat menutup diri entah bagaimana, sehingga kejadian ini di Kalidaris menjadi satu misteri luar biasa. Banyak teori-teori yang bermunculan, salah satu yang sering dibahas adalah apokalistik atau ketakutan dengan hari kiamat, penganut kepercayaan hari kiamat sehingga lebih dulu mengakhiri hidup dengan menyiksa diri agar masuk surga lebih lancar. Itu menurut kepercayaan keluarga itu. Jadi kepercayaan itu ya salah satunya banyak ya yang penganut. Ada juga ditemukan buku-buku apokalistik tentang kiamat. Juga ada benda-benda aneh ya, termasuk kapur barus, bedak dan lilin. Ya beberapa bulan itu sebenarnya keluarga itu dalam kegelapan, jadi ada lilin mungkin juga untuk penerangan. Jadi itu teman-teman sangat menyita perhatian masyarakat, netizen terutama. Ada yang menyebutnya penganut aliran sesat, kemudian ada yang memang konspirasi pembunuhan, ataupun ada yang memang unsur kesengajaan itu bunuh diri karena untuk lepas dari penderitaan. Itu semua masih belum ada kesimpulan pasti dari pihak kepolisian, belum sampai akhir penyelidikan. Karena dari itu kita tunggu saja apa yang ada nantinya kesimpulannya. Tapi dari ini Kang Idan mau mengingatkan yang ikut juga membahas bahwa apokalistik itu penganut itu salah satunya juga ada banyak. Salah satunya yang Kang Idan tahu itu Jainism ya. Jadi mengakhiri hidup itu dengan cara tidak makan dan minum. Kemudian kalau di Nusantara juga sebenarnya ada, yaitu penganut moksa atau menghilang diri, mengahyang kalau bahasa Sundanya, menghilang tanpa jejak. Padahal juga itu mengakhiri hidup dengan tirakat atau tapa brata. Ada juga di Buddhism, penganut Buddhis terutama biku-biku yang melakukan ritual ekstrim mengakhiri hidup dengan meditasi tanpa makan dan minum sampai akhir hayatnya. Itu saja yang Kang Idan sampaikan. Semoga teman-teman semua mendapat lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, dijauhkan dari hal-hal buruk dan pemikiran-pemikiran yang sesat yang itu membuat teman-teman sendiri kehidupannya
tidak tentram ya. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.